Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triadisar Purnawan dengan NIM 2021-142, mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, jurusan Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tugas presentasi Teknik Penyihatan Lingkungan. Pada video ini saya akan menjelaskan metode penanganan pencemaran limbah B3 pada area Teluk Kendari. Metode yang digunakan untuk penanggulangan limbah B3. 1. Metode pengolahan secara kimia. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia yang umum dilakukan adalah stabilisasi atau solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi adalah proses mengubah bentuk fisik dan atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan atau penyebaran daya racun limbah. Sebelum dibuang, definisi stabilisasi adalah proses pencamuran limbah dengan bahan tambahan dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemaran dari limbah serta mengurangi toksisitas limbah tersebut. Solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Kedua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. 2. Metode pengolahan secara fisik. Sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, dilakukan penyisian terhadap bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung. Penyaringan atau screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Parameter desain yang utama untuk proses pengendapan ini adalah kecepatan mengendap, partikel dan waktu detensi hidrolis di dalam bak pengendap. Proses pengolahan limbah B3 secara biologi yang berkembang dewasa saat ini dikenal dengan istilah bioremediasi dan fitoremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3, sedangkan fitoremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Kedua proses ini sangat bermanfaat dalam mengatasi pencemaran dari limbah B3, dan biaya yang diperlukan lebih murah dibanding metode kimia atau fisik. Metode pembuangan limbah B3. Sumur dalam atau sumur injeksi, deep well injection. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah dengan memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam, di bawah lapisan air tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak akan mencemari tanah maupun air. Pembuangan limbah B3 melalui metode ini masih menjadi kontroversi dan masih diperlukan pengkajian yang integral terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan. Data menunjukkan bahwa pembuatan sumur injeksi di Amerika Serikat paling banyak dilakukan antara tahun 1965 sampai 1974 dan hampir tidak ada sumur baru yang dibangun setelah tahun 1980. Pembuangan limbah ke sumur dalam merupakan suatu usaha membuang limbah B3 dalam formasi geologi yang berada jauh di bawah permukaan bumi yang memiliki kemampuan mengikat limbah. Sama halnya, formasi tersebut memiliki kemampuan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Hal yang paling untuk diperhatikan dalam pemilihan tempat ialah struktur dan kestabilan geologi serta hidrogeologi wilayah setempat. Kolam penyimpanan atau surface impoundment. Limbah B3 cair dapat ditampung pada
kolam-kolam yang diperuntukkan khusus bagi limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam. Ada kemungkinan kebocoran lapisan pelindung dan ikut menguap senyawa B3 bersama air limbah sehingga mencemari udara. Landfill untuk B3 atau secure landfill. Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill namun harus dengan pengaman tingkat tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill, limbah B3 dimasukkan dalam drum atau tong-tong, kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk mencegah pencemaran limbah B3. Landfill harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Metode ini jika diterapkan dengan benar dapat menjadi cara penanganan limbah B3 yang efektif. Metode secure landfill merupakan metode yang memiliki biaya operasi tinggi. Masih ada kemungkinan terjadi kebocoran dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena limbah akan semakin menumpuk. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya akan ada di video selanjutnya.